Hai gengs, selamat datang lagi di channel Paycheck System. Kali ini kita bakal bahas seni ngatur duit dan bikin budget yang beneran cocok buat lo. Mau nabung buat jaga-jaga atau siapin mimpi masa depan? Nongkrong dulu sini, kita kupas tuntas trik budgeting ala orang sukses. Bongkar rahasia kebebasan finansial selangkah demi selangkah. Kalau lo siap ambil kendali nasib duit lo, pencet subscribe ya. Mari mulai babak baru hidup mewah lo. Di sini, sekarang. Dulu di sebuah kota rame, hiduplah Erik si penjaga pintu, brothel. Dia jago ngatur tamu dan pintar ngatur aliran duit. Bosnya Nyonya Rosalin, jago bangun bisnis tapi duitnya suka tekor. Erik penasaran, kok bisa penghasilan gede tapi selalu kere? Dia ngintip kebiasaan Nyonya Ros. Sering foya-foya belanja perabot mewah and pesta royal, tapi lupa nabung. Akhirnya Erik nego. Nyonya, boleh aku bantu atur budget? Awalnya Nyonya Ros ogah, tapi pas diingetin, bisnis kita kan nggak stabil, jaga-jaga dong. Akhirnya kolaborasi dahsyat dimulai. Erik jago angka Nyonya Ros pinter bisnis, mereka kategorin pengeluaran, batasin budget foya-foya, plus sisihin duit buat invest. Hasilnya, bisnis makin moncer, tabungan Nyonya Ros ngebludak. Pelajaran intinya, nggak peduli kerja apa atau gaji berapa, yang penting pinter ngatur duit tuh. Bukan seberapa banyak lo hasilin, tapi sebijak apa lo ngelolanya. Dengan rencana N nabung, hidup tenang meski dunia lagi kacau. Langkah 1. Cek kondisi keuangan lo ini kayak foto cek kesehatan duit lo. Caranya, 1. Pendapatan. Catet semua pemasukan, gaji, side hustle, duit jajan ortu. Cek slip gaji atau mutasi bank biar jelas. 2. Pengeluaran. Semua yang lo beli. Sewa kos, makan, pulsa, daumber lain, lacak 1 bulan penuh biar tahu duit lo ngiler kemana. 3. Utang. Kumpulin data utang, kartu kredit, pinjol, kredit motor. Catet jumlah N bunganya, bunga pinjol itu setan. Setelah data lengkap, analisis pola. Waduh kok nongkrong di kafe sampai 3 juta sebulan. Buset bunga pinjol 2% per hari, gila. Intinya, ini fondasi bangun rumah keuangan lo. Jangan dilewat. Langkah 2. Pasang target keuangan. Bayangin lagi rencanain liburan bareng gebetan. Target jangka pendek. Nabung buat staycation akhir pekan depan. Target menengah. Ganti motor butut atau beli mesin kopi kekinian. Target jangka panjang. Pensiun muda sambil minum kelapa. Kenapa wajib punya target? Kalau enggak, lo cuma numpang lewat doang. Kayak bawa mobil tanpa GPS. Nyasar terus. Tips. Jangan muluk-muluk. Nabung 500.000 bulan. Lebih realistis daripada jadi miliarder tahun depan. Fleksibel. Target Maldives mundur, fokus dana darurat dulu deh. Langkah 3. Pilih jurus budgeting favorit lo. Gaya lo yang mana? 1. Aturan 50-30-20. Kayak bagi pizza. 50% buat dia kebutuhan, sewa, listrik, makan. 30% buat neon, keinginan, nongkrong, Netflix, beli game. 20% buat nabung and bayar utang. 2. Sistem amplop. Siapin amplop fisik buat tiap pos. Amplop makan, amplop hiburan, lalol. Kalau duit di amplop habis, stop. Nggak boleh ngutang. 3. Zero based budgeting. Gaji lo harus habis di kertas sebelum bulan dimulai. 5 juta buat kos, 2 juta buat invest, 100.000 buat kopi. Pokoknya sisa renol. PS. Kalau suka bahas ginian, komen. More. Biar aku bikin lanjutannya. Langkah 4, senjata pembantu. Biar nggak pusing ngitung manual. Old school. Buku and pulpen, buat yang anti ribet. Aplikasi. Do it now, money lover. Fitur keren, bisa kasih laporan. Spreadsheet. Excel Google Sheets, buat si kalkulator jalan. Amplop fisik. Biar greget lihat duit menyusut. Itu langkah 5, pantengin and sesuaikan.
Buat budget itu kayak naik motor. Gak bisa cuma gas polos, harus lihat spion terus. Cek rutin. Pengeluaran makan gue naik gara-gara sering order GoFood. Hadapi gangguan. Gaji nggak tetap. Hitung berdasarkan pemasukan terendah. Ada pengeluaran dadakan. Sisihin dana jaga-jaga tiap bulan. Kelihatan. Langkah 6, nabung and investasi. Bikin duit kerja buat lo. Setelah budget rapi, saatnya duit lo dipaksa kerja. 1. Dana darurat dulu. Idealnya 3 non-K pengeluaran bulanan. Kecelakaan, PHK. 2. Investasi ala kadarnya. Pemula, reksadana pasar uang, emas. Berani risiko, saham atau kripto, tapi belajar dulu. Prinsipnya, kayak nanam pohon, makin awal mulai, makin teduh masa tua. Net tips, rahasia dari expert. Kendalikan ngegas. Beli PS Miba sekarang apa nabung dulu 3 bulan? Automasikan. Settle auto debit buat nabung investasi. Gak ada alasan lupa. Rayakan kemenangan kecil. Berhasil nabung 1 juta? Traktir coklat. Nah, gengs, itu dia jurus jitu ngatur duit ala paycheck system. Ingat, bukan video ini yang bikin lo kaya, tapi disiplin lo sendiri. Investasi selalu ada risikonya. Dulu Bitcoin naik, bukan jaminan besok nggak jatuh. Selalu riset dan konsultasi ke ahli finansial. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, share, ke temen yang bokek terus langkah-langkah L, biar nggak ketinggalan episode next ada pertanyaan. Komen bawah sini. Ditunggu partisipasi. Lawan keinginan konsumtif. Jangan termakan tren atau FOMO, tingkatkan skill pribadi. Cari tahu bidang apa yang bisa kamu kembangkan untuk menambah penghasilan. Tidak perlu langsung besar, yang penting mulai dulu. Karena dalam menghadapi inflasi, yang paling rugi adalah mereka yang diam saja. Dan ingat, kamu nggak sendirian, ada jutaan orang yang juga sedang belajar dan bertumbuh. Komunitas seperti channel ini hadir untuk bantu kamu melangkah lebih jauh. Jadi, jangan berhenti di pengetahuan, ubah insight dari video ini. Jadi aksi nyata dalam hidupmu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Setelah memahami inflasi dari berbagai sisi, ada satu hal yang sering terlupakan. Padahal ini yang paling menentukan hasil akhir dalam jangka panjang, yaitu mindset anti-inflasi. Apa maksudnya? Mindset anti-inflasi adalah cara berpikir yang tidak hanya fokus bertahan, tapi juga bertumbuh di tengah tekanan ekonomi. Karena realitanya, dunia terus berubah. Harga akan terus naik, teknologi akan terus berkembang, dan jika kita tidak ikut bertumbuh, kita akan tertinggal. Mindset ini bukan soal jadi kaya mendadak, tapi soal kemampuan beradaptasi dan terus belajar. Misalnya, daripada mengeluh harga makin mahal, kita bisa tanya, apa skill yang bisa saya tambah agar pendapatan saya ikut naik? Atau, apa cara baru untuk mengelola uang agar nilainya tidak terus menyusut? Karena selama ini, banyak dari kita berpikir bahwa menghemat itu cukup. Padahal, menghemat hanya salah satu sisi koin. Sisi lainnya adalah mengembangkan pemasukan. Mindset anti-inflasi juga melatih kita untuk berpikir jangka panjang. Tidak hanya mengejar kenyamanan sekarang, tapi membangun pondasi yang kuat untuk masa depan. Contohnya, kita bisa mulai mempelajari investasi jangka panjang, diversifikasi aset, manajemen risiko, membuka multiple income streams. Kita juga perlu sadar bahwa pengetahuan keuangan itu bukan cuma untuk orang kaya, tapi justru untuk siapapun yang ingin mengamankan masa depan. Mindset anti-inflasi membuat kita lebih tangguh, lebih tenang menghadapi naik turunnya ekonomi, dan yang terpenting, lebih siap mengambil keputusan finansial yang bijak. Ingat, inflasi bisa menyerang kapan saja. Tapi kalau kita punya bekal pemahaman dan mentalitas yang siap, kita tidak hanya bertahan tapi juga bisa melesat lebih jauh. Setelah tahu semua ini, kamu mungkin bertanya, lalu apa langkah pertama yang bisa aku lakukan dari sekarang? Tenang, kamu nggak perlu langsung jadi pakar keuangan atau investor hebat. Kuncinya adalah mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga. Catat pengeluaran bulanan. Tahu kemana uangmu pergi adalah langkah awal untuk mengontrolnya. Buat rencana keuangan. Punya target tabungan, dana darurat, dan alokasi investasi. Mulai belajar investasi.
Pelajari dulu instrumen seperti reksadana, emas, atau saham